Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis jaringan meristem. Namun sebelum jauh mengenal macam-macam atau jenis-jenis jaringan meristem, terlebih dahulu kita harus pahami apa itu jaringan meristem. Jadi, jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya mampu membelah secara terus-menerus untuk menambah jumlah sel-sel tubuh pada tumbuhan, atau biasa disebut dengan jaringan yang bersifat embrional, atau jaringan tumbuhan yang berwujud sel-sel punca yang aktif melakukan pembelahan. Itulah jaringan meristem. Nah, dari aktivitas pembelahan yang dilakukan oleh jaringan ini, maka meristem ini akan berubah menjadi jaringan-jaringan lain. Misalnya membentuk flum, membentuk xilem, membentuk kambium, dan semua jaringan ini nantinya akan membentuk organ seperti akar, batang, daun, sehingga terbentuklah sebuah tumbuhan yang utuh. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu meristem apikal. Meristem ini terdapat di ujung pucuk utama, pucuk lateral, serta di ujung akar. Untuk lebih jelasnya, boleh diperhatikan gambar yang telah disiapkan. Jadi meristem apikal ini biasanya terdapat di bagian tunas apikal atau di ujung batang atau bahkan di ujung akar. Gitu. Kemudian jenis meristem yang kedua yaitu meristem interkalar atau biasa disebut dengan meristem aksilar. Jadi meristem ini merupakan meristem yang terdapat di antara jaringan dewasa yang terletak di pangkal buku, pangkal ranting, atau pangkal batang. Umumnya terdapat pada tumbuhan yang berruas-ruas, seperti halnya pada gambar, yakni biasanya pada tumbuhan yang berruas-ruas itu di antara satu ruas dengan ruas lainnya itu terdapat pembatas. Pembatas ini disebut dengan nodus, ya, atau buku. Nah, di daerah nodus inilah bagian meristem interkalarnya atau tempat keluarnya helaian daun. Gitu. Selanjutnya, jaringan meristem yang ketiga yaitu meristem lateral. Meristem lateral ini terletak sejajar dengan permukaan organ tempat ditemukannya. Jaringan ini yang akan membentuk kambium. Jadi kambium yang dibentuk itu ada kambium pembuluh dan kambium gabus atau biasa disebut dengan selogen. Ya, jadi kambium pembuluh ini merupakan kambium sekunder yang berfungsi membentuk ikatan pembuluh, yakni xilem dan flum sekunder. Jadi meristem ini merupakan meristem lateral atau disebut meristem lateral karena terdapat di daerah lateral akar dan batang. Gitu. Setelah membelah, maka sel yang di dalam itu akan berkembang menjadi sel xilem, sedangkan sel yang di luar itu akan membentuk menjadi sel flum. Sedangkan kambium gabus yang dibentuk itu merupakan kambium yang berperan untuk menggantikan peran epidermis yang telah rusak akibat aktivitas kambium vaskuler yang mendorong epidermis.